Duka cita sejatinya mendatangkan kesedihan. Tetapi dalam bagian kedua ucapan bahagia ini dikatakan bahwa yang berbahagia, yang diberkati adalah orang yang berduka cita. Duka cita di sini bukan berarti kehilangan seseorang, bukan berarti kehilangan pekerjaan, bukan berarti mengalami musibah, bukan duka cita seperti itu. Arthur Pink memakai istilah godly sorrow yang artinya duka cita yang juga menjadi duka citanya Tuhan. Contohnya, duka cita akibat jauh dari Tuhan, duka cita karena kesadaran akan keberdosaan, baik dosanya sendiri maupun dilakukan kepada orang lain. Duka cita seperti inilah yang akan memperoleh penghiburan dari Tuhan. Matius 5 ayat 4 berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur." Ketika saya bertemu dengan firman ini, firman yang mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, saya berdialog dengan Tuhan begini, saudara. Tuhan, pernahkah saya berduka cita seperti ini? Berduka cita yang juga menjadi duka citanya Tuhan. Rasanya hampir tidak pernah. Duka cita saya, kesedihan saya selama ini karena hal-hal yang terjadi akibat perbuatan saya sendiri, akibat perkataan saya sendiri, akibat mulut saya sendiri yang tidak berhikmat, akibat pikiran saya sendiri yang jahat. Duka cita saya yang paling banyak itu dan paling sering itu karena kehilangan. Kehilangan uang, kehilangan aset, kehilangan benda berharga. Saya kena tipu, itu duka cita saya. Karena tidak tercapai harapan dan cita-cita saya, ya seputar itu saja. Pada saat berjumpa dengan Tuhan melalui firman ini yang mengatakan berbahagialah orang berduka cita karena mereka akan dihibur, saya jadi kaget setengah mati. Karena hampir saja saya luput dari penghiburan Allah. Sebab saya mengabaikan, menyepelekan untuk berada dalam sebuah titik duka cita yang menjadi duka citanya Tuhan. Kalau ngomong membaca firman ini berbahagialah orang berduka cita karena mereka akan dihibur, ya sudah baca berulang kali. Ya baca saja. Seperti ketemu orang di jalan, nyapa, hai, halo, selamat pagi. Setelah itu ya tidak ada apa-apa, cuma sekedar sapa lewat begitu saja. Padahal ya bertemunya bolak-balik. Saya bacanya seperti itu, saudara. Hampir saja saya terlewat. Bersyukur hari ini Tuhan memberikan kembali kepada saya dan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan mengasihani saya dengan memberikan kesempatan untuk berjumpa dengan diri Allah melalui firman ini. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saya bersyukur, saudara. Saya mengakuinya, saya tidak ingin lewat begitu saja seperti ketemu orang tadi cuma sopan santun nyapa hai lalu ya tidak ada apa-apa. Saya tidak ingin begitu terhadap firman-Nya hari ini. Saya jadi teringat, saudara, dalam Lukas 18 ayat 10-14 yang dikatakan begini, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Jadi pasti diperbandingkan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Apa salah doanya? Tidak, saudara. Sebab memang tidak dilakukan hal-hal itu.
Orang Farisi ini secara ritual iya, tapi orang ini tidak mengalami duka cita rohani. Duka cita yang menjadi duka citanya Tuhan, sebab menganggap dirinya tidak berdosa, menganggap dirinya layak di hadapan Allah. Padahal orang Farisi ini menolak Tuhan Yesus. Sekarang kita perhatikan pemungut cukai. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Orang ini sangat berduka cita bukan karena hanya ditolak oleh manusia, tapi juga menganggap dirinya ditolak oleh Allah. Zaman itu kalau ditolak manusia, seolah-olah Allah juga menolak. Ini menjadi duka citanya orang pemungut cukai ini, saudara. Tapi Tuhan Yesus mengatakan begini, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara-saudara, persoalan-persoalan hidup di dunia ini memang membuat kita susah, memang membuat kita berduka cita. Tetapi sebenarnya persoalan-persoalan yang lebih berat dari persoalan hidup adalah persoalan tidak pernah dapat kita selesaikan dengan cara apapun. Kita tidak dapat menyelesaikannya sendiri dan hanya Allah yang dapat menyelesaikannya. Persoalan seperti itu adalah kelemahan dan ketidaksanggupan memenuhi standar kebenaran Allah. Kelemahan atau ketidaksanggupan hidup dalam pemerintahan Allah atau kerajaan Allah. Tetapi kalau bukan Tuhan yang memberitahu kita, seharusnya lah kita berduka cita seperti duka cita Tuhan. Saya yakin kita tidak akan pernah memikirkan segala hal yang harusnya kita berduka cita. Misalnya, kita diajarkan oleh firman dan kita tidak dapat melakukannya, tidak sanggup melakukannya. Pernahkah kita berduka cita? Jarang, bukan? Mari sekarang kita taruh duka cita Kristus menjadi duka cita kita. Duka cita yang menyedihkan hati Allah, berbagi rasa dengan Allah dan ikut berduka bersamanya atas dosa, kebejatan, kekejaman yang tampak di dunia. Orang yang diberi hati untuk bersama-sama berduka cita seperti ini akan dihiburkan. Mereka yang berduka cita akan dihibur ketika menerima kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus dari Allah Bapa. Semoga saudara-saudara diberikan anugerah untuk benar-benar merasakan duka cita Kristus. Selamat ulang tahun Eli Darmalim. Firman Tuhan untukmu hari ini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, betapa sempurnanya firman kebenaran-Mu yang membongkar kebutaan kami akan perkara-perkara rohani seperti duka cita yang menjadi duka citanya Tuhan. Terlalu sering kami mengabaikan duka cita rohani ini sebab di pikiran kami, di perasaan kami sudah dikuasai oleh pemandangan bahwa duka cita kalau kami kehilangan benda atau harta kami, kalau kami kehilangan kesempatan untuk maju, kalau kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan. Duka cita kami berputar-putar soal-soal keduniawian saja. Hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan anugerah kepada kami sehingga dapat berjumpa dengan diri-Mu melalui firman-Mu. Bangkitkan kesadaran yang sungguh untuk mulai memikirkan, merasakan, memperlihatkan duka cita yang menjadi duka citanya Tuhan supaya kami tetap bersatu dengan diri-Mu. Berdoa untuk Eli Darmalim yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan kesempatan bagi Eli untuk mengakui imannya di depan Tuhan dan jemaatnya. Namun hamba tetap menyerahkan Eli agar Eli pada hari ini dan hari-hari selanjutnya diberikan duka cita sebagaimana duka citanya Tuhan. Berduka cita ternyata tidak memenuhi sumpahnya di hadapan Tuhan seperti yang diajarkan dalam ikrar orang-orang kudus. Berduka cita karena ketidaksetiaan walau sudah diajarkan janji setia dalam memelihara perjanjian Allahnya. Berduka cita bahwa walaupun sudah membaca dan menghafal Ibrani 10 ayat 26-27 tetapi masih juga tidak menyentuh hatinya. Mohon Tuhan memberikan hati yang baru kepada Eli, hatinya Tuhan. Mendoakan juga untuk papa mama Eli, yaitu Vinda Urip dan juga saudara-saudaranya
saudara-saudara Eli, Kevin, Feli, Esther, dan juga untuk bobonya. Kiranya kasih dan karunia Allah turun dengan limpahnya atas mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.